Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kira Cynthia Skirani, absen 13 dari kelas 11. Di sini saya akan membahas tentang peralatan kimia dan fungsinya. Dimulai dari yang pertama ialah tabung reaksi. Tabung reaksi terbuat dari gelas atau kayu yang dapat dipanaskan untuk mereaksikan zat. Yang kedua ialah penjepit tabung reaksi yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi ketika suatu bahan dipanaskan. Yang ketiga ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi digunakan untuk menahan posisi tabung reaksi yang terbuat dari kayu ataupun plastik. Yang keempat ada labu alas bulat. Labu alas bulat adalah wadah gelas yang berbentuk bulat di bagian dasar dan leher silinder yang digunakan untuk memanaskan cairan. Yang kelima ada labu alas datar. Labu alas datar adalah wadah gelas yang berbentuk bulat dengan alas datar dan leher silinder yang digunakan untuk mencampur dan menyimpan bahan kimia berbentuk cairan. Yang keenam ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer sebagai wadah yang digunakan untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan dan juga untuk memanaskan larutan. Yang ketujuh ada gelas piala yang digunakan sebagai wadah larutan untuk memanaskan larutan. Yang kedelapan ada pipa gelas. Pipa gelas adalah sebuah tabung berdiameter 3 mm yang terbuka pada kedua sisinya. Pada umumnya digunakan untuk membuat sambungan. Yang kesembilan ada corong yang digunakan untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa tumpah. Yang ke-10 ada cawan porselen yang terbuat dari porselen yang digunakan untuk menguapkan larutan dengan pemanasan. Yang ke-11 ada pipet yang digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan yang terukur ke wadah lainnya. Yang ke-12 ada buret. Buret adalah tabung panjang dengan stopcock atau keran di bagian bawah yang berfungsi untuk menuangkan cairan dengan jumlah tertentu. Yang ke-13 ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur cairan dengan jumlah tertentu yang akan dituangkan ke wadah lainnya. Yang ke-14 ada statif yang digunakan untuk menahan alat gelas berupa labu alas bulat atau tabung reaksi pada posisi tertentu. Statif memiliki dua bagian yaitu klem dan juga statif. Yang ke-15 ada kaki tiga. Kaki tiga adalah sebuah penyangga dengan 3 kaki yang digunakan untuk menahan gelas ketika dipanaskan. Yang ke-16 ada kawat kasa. Kawat kasa adalah jaring kawat besi dengan kasa tipis yang digunakan untuk mendistribusikan panas sehingga merata dan mencegah terjadinya retakan karena pemanasan langsung pada alat gelas. Yang ke-17 ada alu dan mortar yang digunakan pada padatan yang ditaruh pada mortar dan ditumbuk pelan menggunakan alu sehingga halus dan menjadi bubuk. Yang ke-18 ada pembakar bunsen yang digunakan sebagai pengganti lampu spiritus untuk melakukan pemanasan. Yang ke-19 ada lampu spiritus. Lampu spiritus adalah wadah silinder beralas datar dengan sumbu di tengah sampai ke atasnya yang berisi campuran etanol dan metanol yang digunakan untuk memanaskan bahan kimia. Yang ke-20 ada neraca digital yang digunakan untuk menimbang bahan. Yang ke-21 ada autoclave yang digunakan untuk proses sterilisasi alat dan bahan. Selanjutnya ada kompor listrik yang digunakan untuk alat pemanas. Yang ke-23 ada mikroskop yang digunakan untuk mengamati benda berukuran sangat kecil atau mikro. Yang keempat ada kaca preparat yang digunakan untuk meletakkan benda atau preparat yang akan diamati menggunakan mikroskop. Ke-25 ada kaca penutup yang digunakan untuk menutup objek yang telah diletakkan di atas kaca preparat. Yang ke-26 ada lemari asam yang digunakan untuk tempat yang menggunakan atau melakukan reaksi kimia yang menghasilkan gas, uap, ataupun kabut. Yang ke-27 ada petri dish yang digunakan sebagai wadah untuk media dalam menumbuhkan mikroba. Yang ke-28 ada kaca arloji sebagai wadah yang digunakan untuk bahan kimia yang berbentuk serbuk atau kristal ketika akan ditimbang. Yang ke-29 ada batang pengaduk kaca yang digunakan untuk pengaduk bahan kimia atau larutan yang direaksikan. Yang ke-30 ada pipet tetes yang digunakan untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Yang ke-31 ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang ke-32 ada respirometer yang digunakan untuk mengukur laju respirasi. Yang ke-33 ada plat tetes yang digunakan untuk mereaksikan bahan kimia dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang ke-34 ada pinset yang digunakan untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat yang lain. Yang ke-35 ada spatula yang digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk serbuk. Yang ke-36 ada jarum OC yang digunakan untuk memindahkan koloni mikroba ke media yang baru.
Yang ke-37 ada botol Aquades yang digunakan untuk menyimpan dan menuangkan Aquades dengan cara memencet. Yang ke-38 ada skalpel yang digunakan untuk memotong objek pengamatan. Yang ke-39 ada kancing genetika yang digunakan untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen dan prinsip genetik. Yang ke-40 ada insektarium yang digunakan untuk melihat koleksi insekta. Yang ke-41 ada loop yang digunakan untuk memperbesar dan memperjelas objek yang diamati. Yang ke-42 ada batang L atau spreader yang digunakan pada teknik isolasi mikroba yang split, lead, atau cawan sebar. Yang ke-43 ada inkubator. Inkubator adalah alat laboratorium yang berbentuk kubus dan fungsinya dapat mengatur kelembapan dan suhu secara tepat dan konsisten. Yang ke-44 ada desikator. Desikator adalah wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung desikan, yang berfungsi untuk menghilangkan kadar air dari suatu bahan. Yang ke-45 ada lamina airflow, yang digunakan untuk tempat bekerja secara aseptis karena mempunyai pola pengaturan dan penyaringan aliran udara secara steril. Yang ke-46 ada kawat nikrom, yang digunakan untuk mengidentifikasi zat dan cara uji nyala. Yang ke-47 ada vortex, yang digunakan untuk mencampurkan cairan atau larutan dalam tabung reaksi. Dan yang terakhir atau ke-48 ada melting point. Melting point adalah alat yang digunakan untuk menguji titik leleh yang digunakan sebagai suatu parameter untuk menentukan kemurnian suatu senyawa. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai alat-alat di laboratorium beserta fungsinya. Karena pembahasan kita udah selesai, maka jalan-jalan ke Amerika pulangnya berikut deh. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.